Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester ganjil kelas 7 mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Namun sebelum kita lanjut di video ini, saya ingatkan kepada teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya sehingga ketika ada video-video terbaru dari channel ini, teman-teman semua akan mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa di-share ya video ini supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal yang pertama. Seorang alumni perguruan tinggi ingin melamar suatu pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Jumlah pendaftar melebihi kuotanya. Untuk menyeleksi pendaftar, panitia penerimaan pegawai melakukan seleksi administratif, tes tulis maupun wawancara. Supaya ingin diterima bekerja, alumni tersebut memberikan suatu barang dan uang kepada salah satu panitia agar dirinya diterima bekerja. Ilustrasi tersebut tergolong korupsi dalam bentuk A. Gratifikasi, B. Penyuapan, C. Kecurangan, D. Penggelapan. Dari ilustrasi di atas mana yang lebih sesuai? Iya, jawabannya adalah penyuapan. Ya, jadi jenis-jenis korupsi itu ada merugikan keuangan negara, ya. Ya, contohnya kalau yang merugikan keuangan negara itu melakukan kegiatan yang melanggar hukum, ya. Kemudian suap menyuap. Nah, ini dalam kasus ini, kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, ya. Seorang pejabat memeras misalnya bawahannya atau mitranya. Kemudian perbuatan curang. Nah, ini biasanya adalah pengusaha atau pemborong, ya. Misalnya memborong jalan, ya. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dia melakukan kecurangan, misalnya mengurangi bahan untuk pembangunannya dan lain sebagainya. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi atau memberikan hadiah. Nomor 2, faktor penyebab terjadinya korupsi adalah A. Keserakahan, B. Kesempatan, C. Kebutuhan, D. Semua benar. Jawabannya adalah ya, D. Semuanya benar. Jadi keserakahan, kesempatan, kebutuhan itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Nomor 3, berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan disebut A. Peduli, B. Jujur, C. Mandiri, D. Berani. Jawabannya adalah ya, betul sekali, jujur. Nomor 4, perilaku yang melanggar nilai kejujuran adalah A. Berkata apa adanya, B. Tidak mencuri barang milik orang lain, C. Mencontek saat ulangan, D. Mengembalikan yang bukan hak. Jujur itu yang A, berkata apa adanya, ya, benar. Tidak mencuri, benar. Yang D, mengembalikan yang bukan hak, benar. Yang perilaku yang melanggar, yang tepat adalah ya, yang C, mencontek saat ulangan. Nomor 5, gambar di samping menggambarkan nilai, ya, bisa kita lihat itu adalah gambar siswa yang sedang berbaris sebelum memasuki kelas, ya. Ini menggambarkan nilai apa ya? Kejujuran bukan, keberanian juga kurang tepat, tanggung jawab ya bisa jadi, yang D, kedisiplinan. Dari keempat pilihan ini yang paling tepat adalah ya, kedisiplinan. Nomor selanjutnya, nah ini ada sebuah stimulus, ya. Jujur adalah sikap lurus hati. Makna dari sikap lurus hati adalah tidak
mengatakan suatu kebohongan. Jujur adalah sikap yang menampilkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang jujur pasti akan mengatakan hal yang benar. Hal-hal yang disampaikan tidak menyalahi fakta yang seharusnya. Selain itu, jujur juga dapat dikatakan sesuatu yang sesuai antara niat dengan ucapan. Niat dan ucapan juga akan sejalan dengan perbuatannya. Ini berarti bahwa intensi adalah sebuah komponen utama dari kejujuran. Orang yang sudah terbiasa jujur pasti memiliki ucapan dan perbuatan yang sama lurusnya. Sebuah kejujuran adalah aspek moral kehidupan. Aspek ini memiliki nilai baik serta nilai positif. Kejujuran juga dapat digantikan dengan kata lain. Di dalam kejujuran terdapat sikap yang lurus. Orang yang menyampaikan suatu hal yang benar tentu memiliki niat yang lebih baik. Meskipun terkadang kejujuran adalah hal yang tidak mudah diterima. Berdasarkan stimulus di atas, pilihlah jawaban yang benar. Baik, nomor 6. Pernyataan berikut yang sesuai dengan stimulus di atas adalah: A. Orang yang sudah terbiasa jujur pasti memiliki ucapan dan perbuatan yang berganti-ganti. Tentu yang opsi yang A ini tidak benar ya, karena kalau jujur itu sesuai dengan fakta. Ini berganti-ganti. Yang B, jujur dikatakan sesuatu yang berbeda antara niat dengan ucapan, juga tidak benar. Yang C, ketika berbuat jujur maka hal yang disampaikan tidak menyalahi fakta yang seharusnya. Ya, bisa jadi. D, orang yang jujur pasti akan mengatakan hal yang tidak benar. Jadi dari keempat pilihan ini yang paling tepat adalah yang C. Ketika berbuat jujur maka hal yang disampaikan tidak menyalahi fakta yang seharusnya. Nomor 7. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan oleh orang-orang yang tidak jujur, seperti mencontek saat melaksanakan ujian ya. Sikap kita sebagai teman yang baik menyikapi hal tersebut adalah ikut-ikutan mencontek. Berarti kita tidak ada bedanya dengan teman kita ya. Yang B, memberinya nasihat agar mengerjakan ujian dengan jujur, bisa jadi. C, membiarkan siapa saja yang dilakukan mereka, membiarkan apa saja yang dilakukan mereka. Yang D, memarahinya dan tidak mau berteman lagi. Wah, ini ekstrim ini ya. Dari keempat jawaban ini yang paling tepat adalah memberinya nasihat agar mengerjakan ujian dengan jujur. Nomor 8. Nah, ini ada ilustrasi juga. Egi dan Feby sedang bermain bulu tangkis di lapangan bulu tangkis sekolah. Raket dan kok yang dipergunakan mereka adalah milik sekolah. Tiba-tiba bel berbunyi. Egi langsung meninggalkan area bermain dan meletakkan raket dan kok di lapangan bulu tangkis. Sedangkan Feby mengembalikan raket yang dipinjam dari ruang olahraga sekolah. Berdasarkan stimulus di atas, pilihlah jawaban yang benar. Contoh perilaku yang sama seperti sifat Feby adalah Feby itu yang mengembalikan raket ya, yang dipinjam tadi ya. Yang A, Anissa membersihkan peralatan dapur setelah ia memasak. Yang B, Alan membuang sampah di laci setelah ia memakan jajan. Yang C, Alfian meninggalkan bola di lapangan sepak bola setelah ia bermain. Yang D, Denny menghilangkan pena yang ia pinjam dan tidak mau menggantinya. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Yang jawaban yang paling tepat adalah Anissa membersihkan peralatan dapur setelah ia memasak. Artinya Anissa ini bertanggung jawab. 9. Disiplin sangat penting untuk mendidik seseorang di dalam kebenaran. Biasanya sikap disiplin ini diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat bekerja, dan tempat umum. Berikut adalah contoh sikap disiplin dalam lingkungan keluarga, yaitu A. Taat pada rambu-rambu di jalan. Nah, ini rambu-rambu di jalan ini tempat umum ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah dalam lingkungan keluarga. Yang B. Tidak mencoret-coret bangku sekolah. Nah, ini di lingkungan sekolah ya.
Yang C, merapikan tempat tidur. Nah, ini di rumah. Yang D, tidak membuat gaduh di kelas. Nah, ini juga di sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah ya, merapikan tempat tidur. Nomor berikutnya, ya, ini ada kasus dan nilai anti korupsi ya. Jodohkan pertanyaan yang sesuai dari kasus dengan nilai anti korupsi. Nomor 10. Arif adalah anak kelas 7 SMP. Setiap istirahat ia selalu pergi ke kantin untuk membeli makanan. Setelah ia selesai mengambil makanan yang ingin ia beli, ia membayar banyaknya makanan sesuai dengan yang ia makan. Artinya dia beli misalnya gorengan 5, ya dia membayar 5 ya. Bukan misalnya membeli 5 kok ngakunya 2. Nah, ini tidak benar ya. Berarti nilai anti korupsi yang diterapkan oleh Arif adalah ya B, jujur ya. Kemudian 11, Edo ingin bermain sepeda tetapi ia tidak mempunyai sepeda. Ia ingin meminjam kepada temannya dan ternyata diberi pinjaman. Saat bermain sepeda di taman, ia tidak sengaja menabrak orang di depannya. Lalu ia membawa orang itu ke klinik dan berjanji akan memperbaiki sepeda temannya yang rusak. Wah, Edo ini baik sekali ya. Nah, nilai anti korupsi yang diterapkan oleh Edo adalah, ada yang tahu? Ya, Edo menerapkan nilai anti korupsi tanggung jawab. Nomor 12. Henry sampai di sekolah setengah jam sebelum bel berbunyi. Saat jam pelajaran dimulai, Henry menyimaknya dengan seksama. Saat istirahat pun ia membeli makanan dan membuang bungkusnya di kotak sampah. Nah, nilai anti korupsi yang diterapkan oleh Henry adalah ya. Ada yang tahu? Jawabannya adalah A, disiplin. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal esai ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jujur. Ya, jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Artinya kalau ngomong A ya perbuatannya A gitu ya. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis kebutuhan. Ya, dikelompokkan ke dalam 3 ya. 1, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Di antaranya itu sandang itu pakaian ya. Pangan itu makanan, dan papan itu tempat tinggal atau rumah. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder ya, atau kebutuhan tambahan, di antaranya kendaraan pribadi ya untuk transportasi sehari-hari, misalnya di motor ya, sepeda dan lain-lain. Kemudian alat elektronik seperti handphone ya untuk alat komunikasi. Kemudian ada lemari es ya, ada televisi ya, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Nah, ini yang seringkali menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi ini ingin memenuhi kebutuhan tersiernya, yaitu diantaranya perhiasan ya, liburan ke luar negeri ya, menyewa kapal persiar dan lain sebagainya. Nomor Nomor 3, sebutkan manfaat dari nilai anti korupsi disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari nilai anti korupsi disiplin ya. Jawabannya adalah ya, dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Artinya karena sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, maka tujuan itu bisa tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, seperti itu. Kemudian hidup menjadi lebih teratur ya. Kemudian dapat menumbuhkan kepercayaan diri. Kalau kita disiplin, tentu kita akan semakin percaya diri karena kita sudah tahu kita sudah tahu aturan-aturan ya, aturan-aturan. Kemudian kita bisa
sudah tahu bagaimana menyikapi sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Sebutkan jenis-jenis korupsi. Ya, merugikan keuangan negara. Nah, yang tadi kita bahas. Kemudian suap menyuap, nggak boleh ya, penggelapan dalam jabatan. Kemudian pemerasan, perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Ya, baik, itulah tadi pembahasan terkait dengan mata pelajaran anti korupsi kelas 7 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik semua yang akan melaksanakan ujian akhir semester ganjil ini bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, dan mudah-mudahan hasilnya nanti bisa memuaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.